Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait bisnis kawasan industri di tengah gejolak perang Ukraina dan Rusia, sudah hadir bersama dengan kami Adler Siahaan, Director of Operations and Engineering Kawasan Industri Terpadu Batang, dan juga tersambung secara virtual Sani Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri. Pak Adler, apa kabar? Baik, Mbak Mika, selamat sore. Selamat sore. Oke, kita akan coba sapa Pak Sani terlebih dahulu. Pak Sani, bisa mendengar suara kami? Jelas suaranya merdu sekali. Selamat Luar sore. biasa. Langsung saja kita mulai diskusi kita. Mungkin pertama saya akan ke Pak Adler. Pak Adler, kalau kita lihat perang Rusia dan Ukraina ini masih terus bergulir. Lalu seperti apa konflik ini bisa mempengaruhi bisnis di kawasan industri? Mbak Ineke, jadi memang geopolitik ini masalah yang mendunia ya. Terbukti inflasi dunia sudah naik dari 3,8 ke 4,8% per tahun dalam waktu yang demikian singkat. Padahal di laporan ekonomi World Forum tahun 2022 awal tahun ini, resiko geopolitik ini belum terdaftar. Jadi ini merupakan sedikit gangguan terhadap sektor properti untuk rebound, khususnya penanaman modal asing. Sedikit gangguan ya? Ya, sedikit gangguan saja karena di cost of fund aja. Oke, di cost of fund ya. Kita akan tanyakan ke Pak Sani. Pak Sani, kalau menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi kita harus mengambil manfaat ya dari situasi Ukraina dan Rusia ini. Yang jelas memang kan ada pembatasan ekspor ya. Jadi saya pikir beberapa investor yang ada di Rusia ya, baik apakah itu yang dari Eropa, dari US ya, termasuk mungkin karena pembatasan ekspor dari negara Rusia ke negara-negara tujuan yang sebelumnya itu dilakukan, itu bisa mereka semuanya juga terbuka untuk merelokasi industrinya di Indonesia. Itu yang kita harapkan bisa seperti itu. Baik, Pak Sani, banyak perusahaan global yang akhirnya hengkang juga dari Rusia akibat aksi protes global. Sejauh mana bisnis kawasan industri Indonesia mungkin mampu untuk mengambil peluang tersebut? Ya, kalau keberadaan kita ya untuk kawasan-kawasan industri yang memang sudah established ya di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ya, misalkan beberapa di Jawa Tengah, di Jawa Timur, khususnya termasuk juga di Kepulauan Riau, dalam hal ini Batam, Bintan ya, itu saya pikir semuanya siap ya untuk menerima investasi yang akan masuk gitu ya, selama memang apa yang diupayakan oleh pemerintah yang di luar daripada tugas kami itu juga bisa dijalankan dengan baik ya, khususnya yang terkait dengan masalah reformasi birokrasi regulasinya ya, yang diterjemahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan perundangan turunannya ya, termasuk juga terkait dengan masalah keamanan dan kenyamanan berinvestasi, itu yang penting juga ya, terkait juga dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan janji-janji insentif ya yang diberikan, itu juga realisasinya juga perlu juga diwujudkan. Dan yang terakhir yang menyangkut masalah ya tetap ya pembangunan infrastruktur ya, apalagi infrastruktur digital yang sekarang di dalam proses era digitalisasi ya, ini yang terus harus diupayakan ya. Utilitas industri jangan lupa juga mengenai daripada sumber bahan baku, air baku maksud saya, termasuk gas industrinya, listriknya, dan semuanya ini yang betul-betul pemerintah juga harus siap untuk merespon daripada masuknya investasi ke Indonesia. Baik, kita kembali ke Pak Adler. Pak Adler, kalau menurut Anda sejauh apa dampak dari geopolitik di Rusia dan Ukraina ini bisa mempengaruhi iklim investasi terkait PMA, terutama di KITB? Baik, secara nggak langsung mungkin kita akan terpengaruh akibat dari inflasi yang terjadi atas kenaikan harga untuk komoditi pangan terutamanya dan energi. Kalau energi cost naik, kemudian biasanya sektor industri ini konsolidasi sedikit. Jadi ada efisiensi di sana. Apabila perusahaannya atau PMA-nya baru masuk, ini yang menjadi atensi kita. Apalagi di kawasan industri terpadu Batang ini ada senario di mana pembayaran setelah DP itu libur cicilan 5 tahun, baru di tahun kelima nanti ada pembayaran yang 80%. Jaminan pelunasan ini yang kita jaga baik-baik, Mbak, supaya kinerja betul-betul terjaga,
dan KITB perform sebagai proyek strategis nasional. Di sisi cost of fund, di sisi biaya dana inilah yang kita harus perhatikan terkait dengan kenaikan inflasi. Karena inflasinya sendiri sudah sampai 7,9 di Amerika, di Eropa sudah 7,5, beruntung kita masih di 4. Ini yang kita jaga. Baik, profil investor di KITB seperti apa sih Pak? Profil investor sendiri beragam sih, ada yang memang fokusnya ke manufaktur, ada yang ke glass, kaca ya, ada juga footwear, ada beragam. Intinya dari small medium enterprise kita sediakan 25 hektar sampai yang large scale dan padat karya, padat modal juga ada seperti baterai ya. Kemudian kemarin sempat ada isu atau ada peluang lah, ada opportunity dari Pak Menteri untuk Tesla. Ini kabar baik buat Batang itu sendiri. Baik, menarik sekali Pak Adler. Kita akan kembali lagi ke Pak Sani. Pak Sani, bagaimana HKI melihat daya tarik Indonesia dalam hal tujuan investasi ke tanah air? Ya, sebetulnya daya tarik daripada Indonesia ya dari waktu ke waktu semakin jelas ya. Yang pertama, ketersediaan daripada kita punya sumber bahan baku kita, di mana sekarang memang pemerintah sudah tegas ya untuk melakukan pelarangan untuk ekspor daripada bahan baku secara mentah, khususnya nikel, bauksit, ya, alumina dan sebagainya. Jadi ini ada peluang, ya, ada peluang karena pemerintah mendorong program hilirisasi industri. Artinya memang bahan-bahan baku tersebut, bahan mentah tersebut, sumber daya alam tersebut harus diolah. Sehingga dengan pengolahan itu akan membutuhkan daripada lokasi-lokasi kegiatan industri dan semuanya memang itu kemudian harus masuk ke dalam kawasan industri. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan turunannya PP 142. Jadi industri manufaktur baru wajib berlokasi di kawasan industri. Jadi pemerintah di satu pihak melarang ekspor bahan mentah, kemudian mendorong bahkan memberikan insentif untuk program hilirisasi industri. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik juga karena Indonesia juga dengan jumlah penduduk yang cukup besar ya 270 sekian juta itu merupakan pangsa pasar ya. Jadi pangsa pasar di dalam negeri ini luar biasa besarnya dan juga ada bonus demografi juga ya di mana tingkat pertumbuhan usia muda kita sekarang sampai 2045 itu akan terus meningkat ya sehingga ini juga memberikan efek positif juga untuk angkatan kerja kita yang semakin meningkat juga. Baik, kita kembali ke Pak Adler. Pak Adler, selain sewa gratis selama 5 tahun, mungkin ada pilihan lain juga untuk investasi di KITB? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya memang KITB ini betul-betul opportunity yang luar biasa ya Mbak ya. Setelah kita dapat bayar DP 20 sampai 30%, kemudian libur cicilan 5 tahun. Insentif yang lain adalah semua termaksud biaya jasa karena DNA dari KITB itu sendiri adalah jasa. Produknya properti. Jadi one single price for almost everything. Jadi tinggal bawa koper, silakan investor langsung berusaha. Nah, ini yang kita support dan akan mengembalikan kejayaan investasi asing di Indonesia. Harapannya itu. Luar biasa. Kita akan lanjutkan lebih dalam lagi usai jeda. Pak Adler dan juga Pak Sani. Jangan kemana-mana. Dialog Manufacture Check akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.